Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga semua kita sehat ya, sehingga bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Ini masih tetap hujan di sini ya. Nanti kalau ada suara noise, yang berarti rintik hujannya terekam juga dalam suaranya. Tapi insya Allah masih bisa diikuti lah ya, masih bisa didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin kita sudah bersama-sama mengkaji, yaitu adakah kepastian dalam Islam masuk surga? Seri 1 sudah kita lalui ya. Sekarang kita masuk ke seri 2. Seri 2 ini ya. Ini sudah aku jelaskan ya, tentang yang golongan-golongan yang terpecah itu ya. Terus abrogasinya seperti ini ya, dari mulai Milah Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam ya, itu mengalami abrogasi ya, semuanya dari sumber yang sama, yaitu sebagai dinullah dari Allah. Aku tidak menggunakan kata nama Kristen ya, supaya gampang nanti memahaminya, karena kita akan merujuk Al-Quran ya. Al-Quran itu menggunakan nama Nasrani gitu. Jadi supaya lebih gampang aku menggunakan kata Nasrani aja dulu. Seperti ini kan, Yahudi terpecah menjadi 71, Nasrani menjadi 72, Islam menjadi 73 ya. Jadi aku pakai Nasrani aja dulu. Nah, ini udah aku hapus. Oke, kita sekarang melanjutkan di seri ke-2 ini ya. Semoga nanti bisa selesai satu seri. Jadi hanya 2 seri, tapi kalau terpaksa harus 3 seri ya nggak apa-apa lah, kita lanjutkan ke 3 seri. Kalian juga buka ya Al-Qur'annya di rumah, bisa dibuka surat Al-Baqarah ya. Quran, bisa dibuka Quran surat Al-Baqarah. Ini surat 2 ayatnya 285 ya. Nih 285. Jadi begini, kita akan mencari jawab, apakah kepastian itu ada di dalam Islam itu, tentang surga itu ada enggak gitu ya. Atau sesuai judulnya, adakah kepastian dalam Islam masuk surga gitu ya. Kemarin sudah aku jelaskan antara bis kota dan penumpang bis itu harus dibedakan. Nah, ini kita berbicara bisnya ini ya, bukan penumpangnya. Jadi adakah kepastian dalam Islam, Islam ini sebagai bis, kendaraan ya, bisa nggak dia menghantarkan kita ke surga gitu? Ya kalau nggak bisa ngapain jadi orang Islam ya kan, sama aja bunuh diri itu. Ya tentunya kita mencari kendaraan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Tapi walaupun demikian kita kan harus memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam kendaraan itu sendiri gitu kan.
Seperti halnya gini loh, kalau kita naik bis malam gitu ya, mau pergi jauh, terserah lah tujuannya mau kemana, mau ke Jakarta, ke Bogor, Semarang, ke Sumatera gitu kan. Kan ada aturan-aturan mainnya. Misalkan dilarang merokok, nanti kalau mau merokok itu di rest area atau ada area smoking kan. Ya, contohnya gitu aturan-aturannya. Tapi kalau aturan itu kalian langgar, tentunya kalian nggak sampai tujuan gitu kan. Bisa-bisa disuruh turun di tengah jalan. Kalau sudah mengganggu yang lain gitu. Oke. Sekarang kita mulai kaji. Buka di anumu, di Al-Qur'anmu, Quran surat Al-Baqarah surat 2 nomornya 285. Aku akan bacakan dari sini. Perhatikan, mungkin terjemahanku beda dengan Depak ya. Perhatikan. Arabiyunya kalian baca sendirilah, sudah tahu kan. Kalau Arabiyunya itu nggak bisa berubah, mau Depak, mau Depek, mau Depuk ya begitu itu. Nggak boleh, itu otoritasnya Allah punya itu. Kalau terjemahan itu yang berubah-ubah gitu. Gini, bismillahirrahmanirrahim. Rasul dalam kurung Muhammad berpandangan dan bersikap hidup kepada apa yang diajarkan kepadanya melalui Al-Quran ya, dari pembimbingnya. Demikian pula orang-orang yang berpandangan dan bersikap hidup. Semua yang berpandangan dan bersikap hidup kepada ajaran Allah yang diturunkan melalui malaikatnya, dibukukan dalam kitab-kitabnya, dan telah dicontohkan oleh rasul-rasulnya, mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar ya, dan kami taat. Perhatikan, kemarin aku sudah jelaskan, dengar itu artinya kami ya memperhatikan ya, menanggapi ya terhadap seruan itu, dan kami mau hidup dengan seruan itu gitu ya. Kemudian ini mana lagi? Kemudian ampunilah kami ya pembimbing hidup kami, dan kepadamu tempat kami kembali gitu. Ya, itu terjemahanku. Tapi aku maklum kalau yang tidak mengikuti penjelasanku yang kemarin agak ya. Loh, kok terjemahannya begini gitu ya. Tapi kalau yang sudah mengikuti, insya Allah bisa memahami ya tentang iman itu pandangan dan sikap hidup. Terus kalau sami'na itu bukan hanya mendengar tapi menanggapi, atau nah itu kerelaan hati untuk hidup atau mau hidup berdasarkan seruan itu gitu ya. Oke lah. Bagi yang belum mengikuti kajianku dari sejak awal, silahkan buka lagi filenya nanti supaya ngerti, atau tanya kepada teman-teman yang sudah ngerti. Oke, inti yang mau aku sampaikan di sini bahwa kita umat Islam itu tidak, perhatikan di sini, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Gitu. Kita tidak boleh membeda-bedakan dari rasul-rasulnya, itu rasul-rasul Allah yang diutus untuk menjadi guru kita gitu loh. Jadi kalau gini loh ya, Allah itu mengutus malaikat untuk mengajar kepada nabi, nanti nabi itu menjadi guru kita, pengajar kita gitu loh. Ya, nanti sudah dari nabi ke kita, ke manusia, itu yang disebut nanti ulama ya. Tapi ulama yang beneran.
ulama yang kan ulama terbagi dua nanti. Ulama yang benar-benar lewat ulama itu nanti diajarkan kepada kita semua. Nah, Nabi itu mempraktekkan seruan Allah itu, ajaran dan sikap hidup itu yang disebut sunnah. Sudah. Makanya kemarin kalau ada komen, cuman di mana itu aku lupa, ada teman Kristen tanya, kalau Al-Quran itu sudah sempurna, kenapa kitab sucinya ada dua gitu? Ya karena teman kita ini Kristen, dia tidak begitu paham. Aku kira itu pertanyaan yang wajar lah ya. Bahwa sesungguhnya perlu diketahui umat Islam itu tidak punya kitab sucinya dua. Kitab sucinya ya hanya satu, Al-Quran itu. Bukan hadis itu, bukan kitab suci. Karena di dalam hadis itu nanti ada yang namanya uji kesahihan. Jadi hadis itu banyak macam dan banyak ragam. Begitu loh, Mas. Ya. Jadi kami tetap mempunyai satu kitab suci, yaitu Al-Quran. Kenapa hadis diperlukan? Hadis itu banyak berbicara tentang bagaimana mengaplikasikan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita. Di sanalah yang disebut dengan Al-Quran menurut sunnah Rasul, sunnah perbuatan ya. Nanti hadis itu ada qauliyah, ucapan Nabi, ada fi'liyah, perbuatan Nabi. Jadi aplikasi, Nabi itu mengaplikasikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah kita memahami Al-Quran itu sesuai dengan apa yang telah diaplikasikan oleh Kanjeng Nabi, begitu. Nah, hadis ini nanti itu beragam, Mas, ribet. Lebih gampang belajar Al-Quran karena dia sudah absolut. Hadis ini nanti ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang macam-macam. Belum nanti sanadnya, belum nanti matannya mutawatir atau tidak, gitu. Makanya dalam hadis itu terjadi relativitas. Kadang-kadang diterima oleh satu kelompok tapi ditolak oleh kelompok lain. Itu biasa. Tidak seperti Al-Quran gitu loh. Ya, paham ya di sini Masku ya? Dari teman-teman Kristen. Jadi bukannya orang Islam kitab sucinya dua, Al-Quran dan hadis, bukan. Dan itu pun sebetulnya bukan Al-Quran dan hadis, tapi begini loh. Al-Quran yang dijabarkan lewat hadis, itu seharusnya memahaminya. Seperti gampangnya beginilah, kita dikasih Al-Quran, ya, suruh sholat itu nggak bisa. Supaya kita bisa mengaplikasikan perintah sholat itu, lihat sunnahnya Kanjeng Nabi. Lihat bagaimana Kanjeng Nabi itu mengaplikasikan sholat itu, gitu loh. Ya, semoga ini dipahami. Kalau belum paham ya memang berproses lah ya. Itu teman-temanku, untuk Masku yang dari Kristen ya, aku jelaskan. Jadi sesuatu yang semuanya supaya tahu, Islam itu tidak pernah membeda-bedakan Rasulnya. Karena apa? Dari satu sumber yang sama, yaitu siapa? Allah. Ya. Cuman nanti mereka akan mengalami abrogasi, ya, aku harus menjelaskan secara khusus abrogasi itu. Gampangannya itu nanti yang kemudian itu menggantikan yang terdahulu, begitu loh, ya. Dan itu otoritasnya ada di Allah, gitu loh. Kapan dia menurunkan nabi berikutnya, kapan dia menurunkan nabi berikutnya, gitu, ya. Untuk melanjutkan perjuangan nabi-nabi yang telah lalu. Jadi kalau orang Islam itu menghormati Musa, sangat menghormati. Menghormati Kanjeng Nabi Isa, sangat menghormati. Jadi bukan hanya Kanjeng Nabi Muhammad saja yang dihormati. Semua, dari mulai Bapak Abraham, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, semua itu kami hormati. Begitu loh. Kalau Yahudi itu dia tidak mau menerima Isa. Dan itu diulangi oleh Nasrani. Nasrani tidak mau menerima Kanjeng Nabi Muhammad, gitu loh. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Nasrani itu ya perulangan aja sih apa yang dilakukan oleh Yahudi. Kalau Islam tidak menerima semuanya. Oke? Tuh.
Sebelum aku masuk ke ayat proklamasi. Ayat proklamasinya itu sepanjang ini ayatnya ya. Sebentar, mana proklamasinya itu? Di surat Al-Maidah. Ya. Nih, duh. Sebentar, ini ya. Quran surat, aku bilang surat proklamasi ini. Al-Maidah surat 5 ayatnya 3. Ya, ini surat proklamasi. Ini sih istilahku saja supaya gampang menjelaskan sama kalian. Kalau kalian punya istilah lain ya silahkan saja ya. Begini, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu Islam ya, dan telah aku cukupkan untukmu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Kalau kami mengatakan bahwa aku ridhoi Islam sebagai din bagimu, gitu ya, din, ya, pandangan dan sikap hidup itu terhadap ajaran, yaitu Islam itu, din itu, gitu ya. Nah ini pernyataan ini dia menggugurkan dinulo yang lalu. Kalau di luar dinulo jelas gugur. Makanya aku sebut proklamasi. Tentunya teman-teman Nasrani dan teman-teman Yahudi tidak menerima, tapi ya lain hal, silahkan saja. Aku kan menyampaikan apa yang harus aku sampaikan berdasarkan Al-Quran, ya. Jadi begini, di sini tuh dua itu gugur sudah, Yahudi, Nasrani, ini gugur, sudah selesai gitu loh, eranya sudah selesai. Era Yahudi itu sudah selesai. Sebetulnya Yahudi itu juga selesai, kan dia dilanjutkan ke Nasrani. Nasrani selesai, dilanjutkan Islam di sini. Jadi aku gampangnya ngomong, kalau kemarin kan Yahudi terpecah menjadi 71. Cuman satu yang masuk surga atau jannah. Yang mana itu? Yang dia tetap Yahudinya seperti apa yang Kanjeng Nabi Musa ajarkan. Begitu juga Nasrani. Jadi 72, hanya satu yang masuk jannah. Yang mana itu? Yang Nasraninya seperti yang Kanjeng Nabi Isa ajarkan. Sekarang meskipun dia Yahudinya tetap seperti Kanjeng Nabi Musa, Nasraninya tetap seperti Kanjeng Nabi Isa, dia tetap saja sudah tidak boleh. Sudah, karena dia mengalami abrogasi gitu loh ya. Ini sudah mengalami abrogasi. Dia migrasi ke Islam ini. Gitu loh. Ya, tentunya ini berat untuk diterima oleh teman-teman Yahudi dan Nasrani. Ya. Di sini ini sudah enggak expired di sini. Di sini dilanjutkan ini, dilanjutkan ini. Ini terakhir sudah. Ini. Nih. Nah, makanya kalau ditanya, apakah Yahudi itu bisa menghantarkan ke surga, ke jannah? Bisa. Apakah Nasrani itu bisa mengantarkan ke surga? Bisa. Apakah Islam itu bisa mengantarkan ke surga? Ya sangat bisa. Karena ini kan satu garis dari dinullah. Cuman ini ada temponya, ada tempus kapan dia berlaku, kapan dia sudah tidak berlaku. Di sini ada tempo. Ya. Ada tempo. Tempo, ada tempo. Nah, ini sebagai terakhir, makanya nabinya ditutup. Kata Nabi, ini berlaku sampai nanti akhir zaman, eskatologinya itu. Sampai akhir zaman. Disinilah nanti aku akan menjelaskan, ada teman Kristen yang bertanya tentang begini kalimat di Yohanes itu, bahwa dia akan menyertaikan gini, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain dan dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Penolong yang lain itu bagi teman-teman kami ya,
Islam itu mengarah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu teman-teman Kristen mengatakan, bagaimana Muhammad, orang dia saja sudah meninggal. Jadi dia tidak paham tentang konteks selama-lamanya itu seperti apa sih gitu. Nah, nanti aku akan jelaskan dalam video tersendiri. Ya, meskipun ini terakhir ya, ini sudah menjadi otomatis dia eskatologi. Selama-lamanya ini loh. Karena sudah nggak ada lagi, itu loh yang disebut selama-lamanya. Jadi bukan diukur dari nabinya sudah almarhum, tidak begitu. Ajarannya gitu loh. Ajaran yang dari Allah yang disampaikan melaluinya. Itu selama-lamanya. Paham di sini? Ya. Makanya ketika kita berbicara dengan dimensi waktu, kita harus tahu ya. Dia berbicara dalam konteks seperti apa gitu. Kalau aku bilang sekarang ini adalah era kenabian Kanjeng Nabi Muhammad, lalu ada orang bantah. Ya tidak bisa, orang Nabi Muhammad sudah wafat. Itu kan ribet, terus menyalahkan lagi. Tidak begitu melihatnya. Ajarannya itu tetap berlaku sampai nanti hari kiamat kelak. Hari kiamat itu artinya kebangkitan ya, bukan kehancuran. Nanti apa yang dibangkitkan, nah itu juga perlu ngaji tersendiri ya. Banyak orang dikirain kiamat itu hari kehancuran ya. Oke, jadi kita proklamasi di sini untuk saudaraku yang dari Sulawesi kemarin, Sulawesi Tenggara, Kendari ya. Dari ayat ini saja dia sudah menjamin, karena sudah tidak ada jalan lain ya. Tidak ada bus lain. Bus Yahudi ini sudah trayeknya selesai. Nasrani trayeknya selesai. Satu-satunya yang masih berlaku ini Islam sebagai pendahulu yang sudah berlalu digantikan penerusnya dia. Maka kalau kita memandang holistik, dia tidak terpotong. Ini tidak berpisah dengan ini dalam satu garis. Gitu loh. Cuman kadang-kadang manusia itu kan bikin aturan sendiri-sendiri. Seolah-olah Yahudi dan Nasrani terpisah, Nasrani dan Islam terpisah. Jadi seolah-olah ada Allahnya Yahudi itu bukan Allahnya Nasrani, bukan Allahnya Islam. Ini semua punya Allah sendiri-sendiri. Enggak begitu, bos. Terus Torah itu yang nurunkan lain, Injil yang nurunkan lain, Al-Quran yang nurunkan lain. Itu kan pandangan-pandangan yang parsial dan sangat keliru, tidak begitu. Ya. Jadi aku ulangi bahwa surat Al-Maidah ini surat proklamasi, karena dia menyatakan bahwa Allah itu menyatakan hari ini aku ridho Islam jadi dinmu, jadi imanmu, jadi pandangan dan sikap hidupmu dalam melalui kehidupan di dunia ini. Sudah diproklamasikan. Makanya dari sini kita sudah jelas bahwa kalau Islam itu tentunya karena sudah tidak ada yang lain, dia akan mengantarkan kita ke surga. Yang jadi masalah apakah kamu selalu taat, selalu menjadikan Islam pandangan dan sikap hidupmu? Di situ pertanyaannya. Oke. Jelas ya di sini ya. Ini surat proklamasi, aku bacakan lagi. Berikutnya begini ya, aku ulangi. Itu kamu lihat ke original teks ya. Itu nanti dia Islamnya itu bukan terjemahan, dia original teks. Nama itu tidak boleh, Islam itu nama ya. Tidak boleh diterjemahkan, makanya tulis Islam. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan untukmu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam. Nah, itu kamu tarik ke Arabiunnya, dia itu bukan terjemahan. Arabiunnya juga mengatakan Islam. Ya, dan dia tidak boleh diterjemahkan karena dia nama. Maka aku ridho Islam sebagai agamamu. Ini yang meridho, ini yang bikin surga. Ya, jadi tidak mungkin dalam Islam itu tidak ada jaminan masuk surga. Dia menjamin, masalahnya apakah kamu akan tetap bertahan sampai menutup mata nanti hidup dalam iman Islam, hidup dalam pandangan dan sikap hidup Islam. Itu kan terserah kamu. Ya. Oke, aku belum baca hadis ya, nanti aku sampaikan hadis. Nah, dari Kanjeng Nabi ya.
Oke, sekarang taat Nabi, taat Allah. Jadi makanya yang aku bilang bahwa ketundukan kita tanpa reserve itu hanya diberikan kepada Kanjeng Nabi karena dia orang yang dipercaya oleh Allah. Maka ketika kita taat terhadap Nabi, berarti kita taat terhadap Allah. Selain Nabi itu tidak maksum. Dari sinilah kita paham tentang kata maksum, ya. Oke. Sekarang kalau tadi proklamasi, ya, sekarang taat Nabi, taat Allah, ya. Nih, aku selalu kutip supaya kamu juga bisa ikut mengontrol, ya. Quran surat Ali Imran surat 3 ayatnya 31. Ya. Di sini. Katakanlah dalam kurung Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad disuruh mengatakan kul Muhammad. Katakanlah gitu ya. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Sama kan? Matanya dengan Yohanes yang aku kutip kemarin sama kan? Ya. Bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sama. Masalahnya kapan itu? Nah, yang ini yang aku jelaskan waktunya tadi itu. Jadi gampangnya gini loh, mungkin kalian terlalu sulit memahami ya. Kalau aku hidup di zaman Musa, maka aku harus menjadi Yahudi. Ini sensitif ini, tapi aku harus sampaikan. Ada yang nggak terima, ayo kita diskusi. Mengapa begitu? Karena jalan satu-satunya di Numloh pada saat itu yang berlaku Yahudi. Gitu loh. Kalau aku hidup di zaman Kanjeng Nabi Isa, maka aku harus menjadi Nasrani. Karena jalan satu-satunya yang bisa mencapai jannah, surga, itulah jalan yang Allah bilang itu Nasrani. Nah, masalahnya sekarang aku hidup di zaman kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Maka maka satu-satunya jalan yang bisa mencampaikan aku ke surga itu ya Islam ini. Begitu loh kerangka berpikirnya. Ini sensitif ini, tapi harus aku sampaikan. Karena apa? Bagi teman-teman yang mengatakan sebuah nabi beragama Islam, itu terus terang mesti bentrok dengan pemikiran yang aku sampaikan. Kalau aku tidak begitu. Ya, tapi ya enggak apa-apa kalau mau dibenturkan ya siap-siap saja aku. Apa masalahnya? Ini begitu, ya. Oke. Dan Kanjeng Nabi Muhammad itu merupakan salah satu dari rasul-rasul yang ada. Sekarang kalau kita males ngaji, males baca kitab, diambil sampelnya saja, bisa dengan cara seperti itu. Bahwa karena aku hidup di zaman Kanjeng Nabi Muhammad, maka aku harus hidup berdasarkan dinullah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ya apa? Itu ya Islam itu, gitu loh. Itu kalau kita mau pintas, mau males mengkaji Al-Quran, mencarikan, langsung ke sana bisa jalan seperti itu. Ya. Oke, maka konsekuensi seperti keberagamaan yang aku jelaskan tadi, kita harus taat kepada Nabi dan itu berarti kita taat kepada Allah. Ya. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku gitu. Ini juga hati-hati, ikutilah aku, jangan kamu tangkap secara harafiah. Nabi ke Madinah, kita ikut ke Madinah. Nabi ke Mekah, kita ikut ke Mekah. Nabi kemana kita ikut. Bukan begitu. Maksudnya ini ajaran. Ya, ikutilah aku itu, ikutilah ajaran yang aku sampaikan itu menjadi imanmu, menjadi pandangan dan sikap hidupmu. Ya. Nah, ini kamu pikir Nabi ke Mekah, kita ikut ke Mekah. Nabi kemana? Nah, terus sekarang nabinya sudah nggak ada, mau ikut kemana? Nggak begitu, ya. Makanya aku bilang, ketika aku berbicara dalam konteks waktu, itu ajaran. Meskipun Kanjeng Nabi sudah tidak ada, sudah mangkat, ajaran itu tetap eksis, tetap ada. Sampai nanti yaumil akhir, begitu loh. Ya. Oke, selanjutnya. Tadi sudah ya, maka jika kamu mencintai Allah, ikutilah
aku. Ya, sekarang Quran surat An-Nisa, ya, surat 4 ayatnya 480. Banyak kok ayat-ayat seperti ini ya, kalau kalian mau teliti ya. Barang siapa mentaati Rasul dalam kurung Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Itu loh. Tapi jangan terus kamu berpikir gila bahwa Nabi Muhammad itu Allah. Bukan begitu. Kita mentaati Rasul, mentaati kanjeng Nabi Muhammad karena dia adalah utusan Allah. Seperti mana utusan-utusan yang lain, yaitu Abraham, Musa, dan Isa. Itu loh. Ya. Aku jelaskan lagi. Barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Jadi antara Allah dan Rasulnya itu nggak bisa dipisahkan. Ya. Musa, kanjeng Nabi Musa tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Kanjeng Nabi Isa tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Itu harus menyatu. Karena dia nanti akan mengajarkan Yahudi, dia nanti akan mengajarkan Nasrani. Begitu juga kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Karena Islam itu dari Allah, nanti lewat kanjeng Nabi Muhammad diajarkan kepada kita. Maka siapa yang mentaati kanjeng Nabi Muhammad, berarti dia mentaati Allah. Aku harus hati-hati ngomong gini, nanti kalian salah lagi dikirain Nabi Muhammad itu menjadi Allah. Ya, kadang-kadang kan orang dicari selip ngomongnya di mana gitu ya. Enggak ya, aku jelaskan lagi ya. Barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Kenapa? Karena Rasul itu adalah orang yang dipercaya, yang diberi amanah oleh Allah untuk mengajar kita din yang bernama Islam. Ya, semoga pernyataan ini clear, tidak membuat kalian Tapi kalau teman-teman Islam jelas paham lah bahwa ya jelas beda Rasul dan Allah itu bukan berarti Rasul itu Allah ya. Oke, sekarang ayat berikutnya ya. Ini Quran surat Al-Hasr. Tolong kalian buka juga ya. Kalau aku salah jangan ada yang mengkoreksi. Al-Hasr surat 597. Ya. Nih, lihat. Ini asik ini ayat nih. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Simple, padat, to the point, dan tidak terlalu sulit untuk dipahami. Tidak perlu kita tanya kepada mufasirin. Mufasirin itu tukang tafsir, jago tafsir itu namanya mufasirin. Ya, kalau jago fikih itu fuqaha. Ya, ini sederhana, siapapun orang tahu. Nggak perlu kita tanya kepada mufasirin. Kalimatnya jelas begini. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Simpel kan? Apa kata Rasul? Kita terima. Apa yang diberi kita terima. Apa yang dilarang kita tinggalkan. Sudah gitu aja. Nah, kalau kamu gitu terus sampai nanti kamu menutup mata, ya kamu dapat jannah. Itu loh. Karena apa yang diperintah Rasul dan apa yang dilarang Rasul, apa yang diberikan Rasul dan apa yang tidak diberikan Rasul, nanti hubungannya itu dengan ajaran. Jadi gini loh ya, kalau kita berbicara tentang Allah, kita berbicara tentang Rasulullah, itu jangan lepaskan ingatanmu tentang ajaran. Ya, misalkan begini loh, janganlah kamu bercerai-berai, bersatu padulah dalam tali Allah. Ya. Itu maksudnya dalam ajaran Allah, bukan Allahnya di mana bisa. Orang Allah itu transenden, kita imanen kok. Dengan ajarannya, ya. Oke, Al-Hasr sudah jelas mengatakan ya. Jadi apa yang diberikan Rasul
Itu kita terima. Nggak ada reserve. Ojo alasan-alasan liyo kon. Jangan pakai alasan-alasan lain untuk menolak. Ya. Itu namanya ketaatan, ya. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. Maka, ya. Sebentar, ayat mana tadi aku baca? Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Simpel kan? Diberikan, terima. Dilarang, tinggalkan. Sudah. Cakep sudah itu. Oke, selanjutnya itu tadi taat kepada Nabi atau Rasul, taat kepada Allah. Ya, sekarang kita masuk mengapa harus taat kepada Rasul. Ya, ingat ya judul-judulnya, ingat ya, aku nggak tulis karena nggak cukup ya. Aku langsung ke ininya. Mengapa? Sekarang kita mengapa harus taat kepada Rasul? Nih, suratnya ya. Surat Al-A'raf 7158. Nih. Quran surat Al-A'raf surat 7. Berapa ini? Surat 7 158. Lari-lari nih. Ya. Nih. Mengapa? Kalau kamu ditanya kenapa? Kenapa sih kita harus taat kepada Allah? Maka katakanlah, ya, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Jadi alasan kita taat kepada Rasul seperti surat ini. Katakanlah, jadi ini Nabi suruh mengatakan, ya, hai manusia seluruhnya, ya, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu semua. Gitu loh. Jadi Rasul itu, ya, utusan Allah kepada semua manusia. Nggak pilih-pilih, semua manusia. Itulah disebabkan kenapa kita harus taat kepada Rasul. Paham di sini ya? Aku tarik lagi. Nabi Muhammad itu utusan Allah untuk seluruh manusia. Jangan kamu pandang atau kamu pahami Kanjeng Nabi Muhammad itu utusan hanya untuk orang Islam. Tidak begitu. Ya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, yang karena itulah kita harus taat tadi, ya, aku jelaskan. Dan dia diutus untuk semua manusia, bukan hanya kepada orang Islam saja. Gitu loh. Baru nanti masalahnya dia bergerak lagi. Begini loh, setiap kebenaran ketika dia sampaikan itu hanya dua pilihannya, ada yang menerima dan menolak. Nah, yang menerima itu baru yang disebut Islam. Yang menolak itu kafir, menutup. Untuk lebih paham ini, lihat lagi video yang kemarin, ulangi lagi tentang kafir, iman dan kafir. Jadi jangan kalau orang ngomong kafir terus tersinggung. Jangan, kafir itu menutup. Aku ulangi lagi. Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada orang Islam. Salah kalau begitu. Diutus untuk apa oleh Allah? Untuk menyampaikan sebuah dinul, ajaran, pandangan dan sikap hidup yang bernama Islam. Baru nanti kemudian manusia menanggapi. Yang menerima itulah yang disebut orang-orang beriman, ya, beriman dan berpandangan sikap hidup terhadap dinullah yang bernama Islam. Yang menolak itulah yang disebut kafir. Maka nanti ada konsep tentang iman dan kafir, gitu. Oke. Aduh, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi. Tadi mengapa harus taat kepada Rasul? Nah, sekarang janji surga. Janji surga. Ya. Aku nggak bosen-bosen jelaskan lagi sama kalian supaya kalian bisa menjadi paham, ya. Supaya kalau ada orang ngomong tuh ngerti, tidak kuper. Oh, maksudnya dia begini, gitu. Surga inilah yang disebut oleh sosok
pakar filosofi kita yang meskipun secara apa ya, kita kan biasanya orang diakui oleh selembar kertas, bukan berdasarkan kemampuan. Filosof kita ini kan dia secara aturan selembar kertas dia tidak punya ijazah profesor, tapi secara keilmuan orang mengakui dia sebagai profesor, ya. Apa katanya tentang kitab suci? Dia bilang fiction, ya, fiksi. Apa yang fiksi itu? Ya surga itu. Surga itu, jannah itu, ya. Nanti kalau aku ngomong jannah kalian agak bingung tuh, Mas. Sebenarnya aku lebih senang jannah. Jannah itu, surga itu tuh masih dijanjikan oleh kita. Kita belum ke sana, kita belum sampai di sana, makanya dia disebut fiction. Kita belum sampai ke sana. Makanya setiap kata-kata surga itu ada dalam konteks perumpamaan. Jangan kamu pahami sesuatu teks-teks yang mengatakan tentang surga seperti itu. Maka jadilah pemahaman-pemahaman yang keliru tentang 27 bidadari, tentang perawan, tentang istri-istri. Karena gagal memahami teks-teks yang menjelaskan tentang surga. Al-Quran sudah menjelaskan semua tentang surga itu dalam konteks perumpamaan, karena kita belum sampai di sana. Itu sesuatu yang masih dijanjikan untuk kita. Gitu loh. Ya. Oke. Jadi itu masih fiksi. Tapi bukan fiktif. Nanti kamu rame lagi. Ya. Oke, sekarang apa janjinya? Dijanjikan oleh siapa? Ya. Ini, aduh, aku tulis nggak ya? Aku tulis anunya aja. Nggak usah aku tulis. Hadis ini ya disampaikan oleh Bukhari nomor 851, begitu juga oleh Abu Hurairah. Ya. Apa kata Kanjeng Nabi Muhammad? Kanjeng Nabi Muhammad ngendikan itu bahasa Jawa halus. Berucap, menyampaikan. Yang paling tepat itu berucap, ngendikan itu, ya. Barang siapa mentaatiku, niscaya ia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka ia enggan. Maksudnya dalam kurung masuk surga. Tuh. Nabi Muhammad sudah menjelaskan seperti itu. Siapa yang taat aku berarti dia masuk surga. Siapa yang tidak taat berarti dia enggan. Kenapa kok taat sama Nabi bisa masuk surga? Ya aku sudah jelaskan tadi. Taat kepada Nabi berarti taat kepada Allah. Ya. Berikutnya. Ini hadis disampaikan oleh Abu Hurairah. Kanjeng Nabi Muhammad ngendikan, semua umatku akan masuk surga. Semua. Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu semua masuk surga. Kecuali yang enggan. Gitu loh. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan? Beliau, ya, Kanjeng Nabi itu maksudnya menjawab, barang siapa yang mentaatiku, niscaya ia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia enggan. Tuh. Hampir sama matanya, ya. Intinya, semua kita ini akan masuk surga dengan catatan kita taat kepada Kanjeng Nabi. Kalau kita tidak taat berarti konora gelem, salahmu dewe, kamu tidak mau. Oke. Aku pilihkan dari hadis-hadisnya, ya. Nih, kita kan nggak selamanya bersama Kanjeng Nabi, dan faktanya sekarang Kanjeng Nabi telah mangkat. Apa hadis Kanjeng Nabi itu, ya? Bagaimana sebetulnya kita harus bersikap setelah Kanjeng Nabi itu mangkat, ya? Begini.
Barang siapa yang membenci sunahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Nah, ini orang yang enggan tadi, yang enggan masuk surga tadi. Ini Bukhari, Muslim, ya, Anas juga meriwayatkan. Terus berikutnya, Kanjeng Nabi ngendikan, ini Al-Hakim dan Ibnu Abbas. Sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat setelahnya, yaitu, nah ini teman-teman terjemahannya begini, kitabullah dan sunnahku. Jadi seolah-olah ini kitabullah sendiri, sunnah sendiri. Gitu. Kalau aku memahaminya tidak begitu. Kitabullah menurut sunnahku, atau kitabullah itu Al-Quran menurut sunnahku. Kunya itu Rasul. Jadi bagaimana kita berquran itu menurut bagaimana Kanjeng Nabi sudah memberikan contoh kepada kita di dalam kehidupannya. Maka aku tidak mengatakan Al-Quran dan sunnah. Tidak, aku katakan Al-Quran menurut sunnah. Karena kalau Al-Quran tidak menurut sunnah, ya kebelangsak lagi dong. Meskipun kamu berquran tapi tidak menurut sunnah. Itu loh. Harus menurut sunnah, karena gurunya ini beliau, Kanjeng Nabi Muhammad, bukan yang lain. Gitu loh. Ya. Oke, itu tadi pernyataan-pernyataan Kanjeng Nabi, termasuk janji Kanjeng Nabi, semua makhluknya mau masuk surga kecuali yang tidak mau. Bagaimana caranya taat kepada Kanjeng Nabi, berpegang teguh terhadap Al-Quran menurut sunnah beliau, ya. Oke, selanjutnya tujuan penciptaan itu apa sih? Gitu ya. Tujuan penciptaan itu apa sih? Kenapa harus diciptakan? Maka kita lihat di surat Az-Zariyat, ya, Quran surat Az-Zariyat, surat ke 51, 56. Ini pasaran kok, ini banyak yang tahu ini, ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, itu loh. Islam itu menjamin kalian ke surga. Dia akan mengantarkan kalian ke surga. Tapi masalahnya, apakah kalian cukup ngomong bahwa aku Islam? Sudah itu selesai. Ibadahnya kagak ada. Ya jangan salahkan Islamnya kalau begitu. Kalau kamu nggak bisa sampai ke surga. Ada aturan main. Ya. Oke. Dan ibadah itu jangan hanya dipahami yaitu secara fundamental, yaitu, tapi tidak begitu saja. Dia luas, bahwa ibadah itu nanti ada ibadah horizontal, ada ibadah vertikal, ada kesalehan sosial, ya, itu yang horizontal, ada yang kesalehan pribadi, itu bagaimana kita berbakti kepada Gusti Allah Agung, ya. Makanya kalau orang Barat bilang bahwa time is money, atau time is money apa life is money gitu. Time is money, time is money gitu ya. Kalau kita orang Islam enggak. Time is ibadah itu dalam bahasa Inggrisnya itu. Waktu itu ibadah. Bukan waktu itu adalah uang. Ya. Oke. Sekarang tentang doa. Yang aku kemarin sudah jelaskan, ya, tapi ini akan aku jelaskan ulang, ya. Kamu lihat Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 200, ya. 200 nanti dilanjutkan ini plus 201, ya. Oke. Begini. Yang 200 dulu. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah, ya. Sebentar. Zikirlah apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami
kebaikan di dunia, ya, dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Karena apa? Ya dia berdoanya hanya kebaikan di dunia. Makanya kalau guru ngajiku bilang, guru Al-Quranku bilang, kamu kalau berdoa itu yang lengkap. Apa yang kamu inginkan ngomong semua. Kamu minta gitu. Ya. Dulu ada adiknya guru ngajiku, sama mobilnya hilang, di dalam mobil ada laptop. Dia ngomong ke guru ngajiku itu, guru Al-Quranku itu, didoakan. Alhamdulillah mobilnya kembali, diparkir di tengah jalan gitu, tapi laptopnya hilang. Terus yang kehilangan tuh bilang, loh iki mobilnya ono tapi laptopnya nggak ono gitu. Begini, ini mobilnya ada tapi laptopnya sudah hilang, nggak ada. Terus katanya guru ngajiku bilang, lah kamu kan tadi bilang minta mobilnya yang dikembalikan, laptopnya kamu nggak sebut. Ya aku berdoa seperti itu, kembalikan mobilnya, ya sama Allah dikembalikan mobilnya. Jadi dari situ kalau kita berdoa itu yang lengkap, maunya apa, gitu. Lengkap aja nggak apa-apa, ya. Seperti ini 200 ini ya. Karena dia berdoa, ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia, ya diberi. Dan di akhirat dia tidak memperoleh apa-apa, ya. Tetapi kalau kita orang Islam, ya, yang tepat itu seperti di Quran surat Al-Baqarah 201. Begini. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan, ini yang aku bilang tadi ya, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Gitu. Dan ini sudah aku bahas di tajuk Islam Rasa Buddha. Ya. Kita tidak ada pemahaman dalam agama Islam ini, ya. Kita harus menderita di dunia untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, itu bukan kita punya itu. Ya. Kita justru berdoa di dunia baik, di akhirat ya baik. Jelas kok ayatnya. Ya. Dan ini sering dibaca oleh anak-anak kita, ya, sudah diajarkan. Aku ulangi lagi. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dipertegas lagi, dan lindungilah kami dari azab neraka. Di sono kan eskatologi nanti surga dan neraka. Lalu kalau sudah kita minta dilindungi dari neraka, artinya kan ke surga. Paham ya? Oke. Sekarang janji Gusti Allah Agung, ya. Kan kita belum sampai, masih dijanjikan. Oke, aku tulis di sini janji Gusti Allah Agung, ya. Quran surat Al-Kahfi, suratnya nomor 18, ya, ayatnya 30. Janji Allah nih, ya, dengerin janjinya. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, iman tahu ya, berpandangan dan bersikap hidup ya. Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Itu janji Allah. Tidak akan disia-siakan. Jangan khawatir, ya. Sekarang mereka yang memperoleh surga itu yang seperti apa sih, ya? Kita buka surat Al-Kahfi. Di sini nampak le? Al-Kahfi, ya, surat 18 ayatnya 31. Ya. Kok tadi kan 30, sekarang 31. Lihat ini, mereka yang memperoleh surga. Mereka itulah yang memperoleh surga. Siapa? Dijawab yang atas tadi. Mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Ya. Dari sini lari ke sini.
Mereka itulah yang memperoleh surga. Siapa yang memperoleh surga? Mereka yang berpandangan dan bersikap hidup mengerjakan kebajikan. Tuh, ya. Ini gambaran surga. Jangan kamu gambarkan dalam dimensi dunia saat ini, ya. Mereka itulah yang memperoleh surga, surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, jadi gambaran-gambaran surga itu selalu ada sungai, yang sudah aku jelaskan kemarin tentang Ibunda Maryam menggoyang pohon korma. Ada pohon korma, ada sungai mengalir. Itu suasana surga. Ya. Kan enak. Habis melahirkan dibersihin ada air. Lah kalau di kandang domba, gatel semua kena jerami. Apalagi taruh palungan. Kalau di goa kan pengap udaranya. Tapi kalau di bawah perpohonan di mana, kamu tahu ya, aku waktu itu bingung tentang hadis Nabi mengatakan kalau kamu menanam pohon, kamu akan mendapatkan pahala. Aku dulu bingung. Iya, kalau yang ditanam pohon rambutan, rambutannya dimakan anak-anak, kita dapat pahala. Ini enggak, kamu nanam sembarang pohon pun kamu dapat pahala. Sekarang aku baru tahu setelah dijelaskan oleh sains, karena pohon itu menyerap karbon dioksida, tapi dia mengeluarkan oksigen. Baru aku tahu. Itulah perlunya kita juga belajar sains, gitu. Ya, kok bisa sampai ke sana tadi? Nah, ini pandangan-pandangan penjelasan tentang surga. Mereka itulah yang memperoleh surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra. Nah, dari sinilah, dari ayat ini ada yang mengatakan bahwa surga itu hijau, gitu ya. Hijau dari sutra, halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Sekali lagi, jangan terus kamu bayangkan pakai sutra warna hijau, longgo-longgo, ya. Ini perumpamaan. Kita belum sampai ke sana. Sekarang surat An-Nahl 1697. Berapa surat ini kita bedah? An-Nahl surat lebah ini ya, 1697. Nih. Apa surat An-Nahl? Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, ya, maka pasti, lihat itu janji Allah, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Artinya Allah ganti kebaikanmu itu dengan pengganti yang lebih baik dari apa yang kamu kerjakan. Ya. Siapa kamu? Laki-laki dan perempuan sama. Bukan hanya laki-laki tok yang masuk surga, bukan hanya perempuan tok yang masuk surga, semuanya. Nggak ada perbedaan gender. Oh, surga ini punyanya laki-laki, perempuan neraka semua. Nggak. Ya. Ayatnya mana? Ya, ini jelas kok. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dibalas dengan yang lebih baik lagi. Ya. Ini kalau aku lihat tafsir itu begini, tafsir Ibnu Katsir itu mengatakan begini. Nanti tafsirnya di tafsir kedua halaman 538. Ini merupakan janji Allah bagi orang-orang yang beramal soleh, yaitu beramal mengikuti, nah ini menariknya, mengikuti, yaitu beramal mengikuti Alkitab, sunnah nabinya. Alkitab dan sunnahnya. Jadi Alkitab, jadi Al-Quran dan sunnah itu nggak bisa dipisahkan. Gitu loh ya. Ini mantap ini penjelasan dari Ibnu Katsir ini. Ya. Dari kalangan laki-laki dan perempuan dan hatinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Serta amalan tersebut disyariatkan. Aduh ini lari nih. Mana tadi tafsir Ibnu Katsir? Wah. Intinya begini, dan amalan tadi itu disyariatkan oleh Allah gitu, bukan bikin-bikin syariat, maksudnya begitu. Ya.
Amalan tersebut disadarkan oleh Allah, maka Allah akan beri kehidupan yang baik di dunia dan balasan lebih baik di akhirat. Nah, itu tafsirnya Ibnu Katsir. Ya. Cocok. Setuju aku dengan tafsiran Ibnu Katsir. Tapi tidak semua tafsiran Ibnu Katsir aku setuju. Kalau yang ini aku setuju gitu ya. Oke, sekarang kita perlu tahu Allah itu kalau janji itu ditepati enggak sih? Gitu ya. Allah itu kalau janji itu ditepati enggak sih? Gitu kan. Jangan-jangan nanti Allah enggak tepati janjinya untuk kita. Gimana ini? Ya. Quran surat Ali Imran ya. Sebetulnya banyak ini ayat ini kok kalian mau cari, tapi aku hadirkan satu aja karena terlalu banyak ya. 3 yaitu ayatnya nomor 9. Ya. Ali Imran. Nih ya. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janjinya. Paham? Jadi janji surga yang akan diberikan kepada mereka yang beriman, yang berpandangan dan bersikap hidup menurut apa yang sudah diajarkan Allah melalui para nabinya dan sudah dipraktekkan oleh para nabinya, maka mereka akan dijanjikan jannah surga dan Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ya. Atau di sini sungguh Allah tidak menyalahi janji. Ya. Kemudian di surat Yunus. Quran surat Yunus surat 10 ayatnya 55. Ya. Aku tulis gini supaya kalian bisa cek, ya. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah sesungguhnya janji Allah itu benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Gitu loh. Makanya belajar supaya tahu bahwa janji Allah itu benar. Ya. Berikut juga aku kira cukup ya itu ya, tentang bahwa Allah itu tidak akan menyalahi janjinya ya. Oke, aku lengkapi dengan Al-Qasas 28:84. Quran surat Al-Qasas 28 ya. 28:84. Nih. Barang siapa datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan, maka orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan keseimbangan dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini seperti ayat yang aku kutip tadi ya, bahwa Allah akan membalas kebaikan kita dengan balasan yang lebih baik lagi. Nah, sekarang di surat Al-Qasas dijelaskan bahwa kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Tetapi kejahatan kita akan dibalas sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. PR untuk kalian. Allah bersikap adil nggak di sini? Supaya kamu mau berpikir. Tapi ini di luar bahasan kita lah ya. Hanya aku mau membuka adrenalin rasionalitasmu, mau berpikir nggak itu? Allah bersikap adil nggak di sini? Kalau kebaikan dibalas dengan yang lebih baik, tapi kalau kejahatan cuma dibalas sesuai dengan kejahatannya. Allah adil nggak di sini? Oke, itu nanti kita kaji ya tentang adil nggak adilnya ini ya. Oke, sekarang aku sudah jelaskan semua ya. Dan Al-Quran, apa yang kitab semua ini adalah apa yang setelah Al-Quran ini ya, apa yang aku kutipkan ini semua itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Peringatan. Kalian dengan Al-Quran itu diperingatkan. Nah, pilihan ada di kalian, mau nggak diperingatkan? Ya. Itu di Quran surat As-Sad 38 ayat 8 ya. Quran surat As-Sad ya 38 ayat 88 ya.
Dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran itu setelah beberapa waktu lagi. Ya, artinya apa? Beberapa waktu lagi itu kita harus pakai dimensi waktu, jangan di sini saja loh ya. Berapa perbandingan dimensi waktu antara kehidupan di akhirat nanti dan di dunia ini? Kan dimensinya tidak sama. Jadi kalau bilang beberapa waktu lagi, kok masih lama? Enggak. Lama di sini sesaat di akhirat. Ya. Makanya kalau kamu tidak percaya terhadap janji-janji Allah ini, nanti bisa dibuktikan beberapa waktu lagi. Gitu loh. Setelah kamu nanti selesai dalam kehidupanmu dan semua telah mencapai akhir kehidupan baru tahu. Gitu loh. Dan itu tidak lama. Ya. Kalau kamu bilang, wah kiamat masih lama ini, gitu. Enggak. Biasanya kan orang dikasih tahu gitu. Alah, janjinya gimana? Orang masih janji aja. Apa bener gitu? Ya biasa kalau orang sudah hatinya memang mau menolak, ya seperti itu. Tapi kita sudah tahu bahwa Al-Quran mengatakan bahwa Allah menjanjikan surga bagi mereka yang berpandangan dan bersikap hidup menurut ajaran yang disampaikan Gusti Allah Agung melalui para nabinya. Ya. Nah, sekarang aku jelaskan tentang takdir. Takdir dalam pemahaman yang lain. Ini sudah ya. Aku tinggal tutup sekarang ya. Aku hapus ya. Sekarang takdir. Tapi mungkin enggak aku akan mengambil penjelasan takdir. Takdir itu dari sisi yang lain ya. Takdir itu begini loh. Takdir ya. Itu apa sih takdir itu? Ketetapan. Sesuatu yang sudah diputuskan menjadi ketetapan. Ya. Kalau orang iman, sudah aku nggak perlu jelaskan lagi iman ya, udah berkali-kali kok. Ini iman, ini kafir. Ini hanya untuk memantapkan kalian aja. Ya. Kan ada orang iman, ada orang kafir nih. Ya. Ini iman. Ini kafir. Tentunya yang aku maksud iman terhadap yang hak. Ya. Ini kafir terhadap yang hak. Ya. Ini orang beriman ini itu sudah ditetapkan, ditakdirkan ini mendapatkan jannah atau surga. Sedangkan kafir ini ditetapkan neraka atau nar. Ya. Ini takdir. Ini ketetapan. Gitu loh. Sekarang tinggal kamu menentukan apakah kamu beriman, mau iman, apakah kamu mau kafir. Ini ketetapan ini nggak akan berubah kecuali memang Allah nanti memberikan apa ya? Kebijakan-kebijakan atau apakah gimana itu hal lain. Karena mungkin ada amalan-amalan kita yang masih bisa diperhitungkan oleh Allah dengan kasih sayangnya, maka masih diampuninya dosa-dosanya, itu hal lain. Tapi secara umum begini, kalau kamu iman, ya sudah otomatis kamu ini kesini gitu loh. Ini sudah ketetapan. Kalau kamu kafir, ya kamu sudah pasti kesini. Ini ketetapan, takdir. Takdir itu ketetapan. Nggak ada ceritanya orang kafir. Sudah jelas ya, aku sampaikan tadi kafir tadi. Iman sudah jelas ya. Maksudnya kafir terhadap yang hak, iman terhadap yang hak, ya. Orang kafir itu tidak mungkin, orang kafir itu mau ke sini itu tidak mungkin. Ketetapannya nggak ada. Gitu loh. Ya. Dan orang beriman ini juga nggak mungkin mau ke sini. Karena ketetapannya tidak begitu. Ketetapan inilah yang disebut janji tadi itu. Sudah ditetapkan, diputuskan. Kalau kamu beriman, maka kamu jannah. Kalau kamu kafir, maka kamu nar.
akhir dari diskusi kajian kita saat ini, maka aku jelaskan, adakah kepastian dalam Islam masuk surga? Maka aku jawab bahwa dalam Islam itu ada kepastian masuk surga, seperti yang aku dijelaskan. Ya, aku ulangi lagi bahwa Islam menjamin menghantarkan kita sebagai umat manusia untuk masuk surga. Kalau aku kutip, Kanjeng Nabi mengendikan tadi, masalahnya Anda mau tidak masuk surga. Gitu aja. Kalau Anda tidak mau, ya itu pilihan Anda, gitu ya. Iman kita itu nanti akan menentukan kemana arahnya. Ya, oke. Dari sini udah panjang lebar aku sampaikan, semoga tidak terlalu panjang meskipun cukup panjang, bahwa surga itu sesuatu yang telah dijamin atau dipastikan ya oleh Islam. Dengan catatan kamu beriman. Karena jangan lihat surganya saja. Kamu lihat juga, kalau kamu kafir, ini juga kepastian kamu ke neraka. Paham? Ya. Jadi dalam Islam itu dia menjamin kepastian orang masuk surga bagi yang beriman. Kalau orang kafir, ya dipastikan juga kemana? Ke neraka. Itulah yang disebut takdir atau ketetapan. Gitu loh. Makanya orang Islam itu tidak ada yang bilang aku pasti masuk surga. Memalukan, tidak ada. Ya, kalaupun dia merasa sudah paling soleh, itu untuk dirinya sendiri. Orang akan ketawa kok udah bilang aku pasti masuk surga, aku masuk surga. Surga apa? Apa kamu sudah memenuhi iman ini? Oke, itu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.